Ini pemasangannya sudah tahap akhir, sudah dicoba, semua lampu nyala. Di ruangan juga ini lampu di balai desa hidup semua, pojok-pojok kulkas, AC, lampu semua AC posisi hidup, lampu juga. Sebuah kantor desa di pinggiran kota Sidoarjo, Jawa Timur kini bisa berhemat pengeluaran biaya listrik dengan memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi listrik. Tidak hanya untuk penerangan, energi listrik dari sinar matahari ini juga digunakan untuk kebutuhan listrik di kantor desa, juga PDAM untuk mengalirkan air bersih ke rumah warga. Kantor Desa Gempol Klutuk di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kini mulai menggunakan listrik dengan tenaga panas matahari. Panel surya untuk mendapatkan energi listrik dipasang di bagian atap kantor desa dan kemudian disimpan dalam sejumlah baterai untuk digunakan pada instalasi listrik di kantor desa. Kebutuhan energi listrik untuk kantor desa seperti penerangan, perangkat elektronik, komputer, dan peralatan kantor kini bisa memanfaatkan listrik dari tenaga matahari atau solar cell. Selain kantor desa, pihak PDAM desa tersebut juga menggunakan energi listrik dari sinar matahari untuk mengalirkan air minum ke rumah warga. Penggunaan tenaga surya sebagai penghasil energi listrik dapat menghemat biaya operasional di kantor desa Gempol Klutuk. Selain hemat, penggunaan listrik dengan energi matahari ini juga mudah perawatannya. Untuk perawatan daerah tidak ada mas, tapi biasanya kita untuk tiap bulan sekali kita harus cek baterai atau mungkin kita siram untuk panel suryanya. Tapi kalau musim penghujan saya rasa tidak perlu kita sirami, jadi kita bisa dibersihkan langsung dengan air hujan. Berikan PDAM kepada masyarakat dan mudah-mudahan bisa tercover 60% daripada solar cell ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kades, terkait dengan kerjasama kita program BCPM tentang digital business renewable dan sustainable desa berbasis solar cell dan digitalisasi. Ini manfaat apa yang sudah dirasakan setelah kita lakukan kemarin beberapa titik lampu solar cell, kemudian juga PLTS, lampu listrik tenaga surya untuk operasional desa, sekaligus juga aplikasi digital business untuk UMKM. Apa yang sudah dirasakan Pak Kades dan Pak Kades kedepannya seperti apa? Alhamdulillah untuk yang pertama kali warga kita sudah bisa menikmati jalan sebagian yang kita pasang 20 titik daripada solar cell sudah dinikmati, sehingga titik-titik itu termasuk keamanan daripada pompa yang mengairi sawah. Lalu yang kedua, solar cell ini untuk operasional di balai desa Gempol Klutuk yang bisa mengcover seluruh kegiatan daripada
daripada balai desa. Harapan kita kegiatan-kegiatan lain yang tidak jauh dari desa karena panelnya di desa, sehingga akan kita salurkan melalui kabel yang nantinya bisa bermanfaat. Misalnya akan kita bikin hidroponik dan akan membuat perputaran pengairan untuk penanaman. Terkait dengan aplikasi digital bisnis untuk UMKM yang nantinya juga untuk memasarkan produk-produk hasil pertanian, harapannya seperti apa? Jadi daripada digital bisnisnya, kita akan tata UKM-UKM yang ada di Gembak Kuldo, termasuk pertaniannya nanti diharapkan bisa kita pasarkan pertanian di Desa Kuldo ini. Untuk UKM juga akan kita tata kembali untuk lebih tertib, lebih rapi, lebih kita berikan edukasi tentang kemasan atau cara-cara pemasarannya. Kita bantu. Visi Pak Kades ke depan dengan kaitannya program ini, terus Pak Kades sendiri akan menggerakkan desa ini ke depan visinya seperti apa? Jadi desa ini akan kita tata kembali untuk lebih tertib, lebih rapi, lebih kita berikan edukasi tentang kemasan atau cara-cara pemasarannya. Kita bantu. Visi Pak Kades ke depan dengan kaitannya program ini, terus Pak Kades sendiri akan menggerakkan desa ini ke depan visinya seperti apa? Jadi desa ini akan kita ingin menjadi desa pariwisata yang berbasis IT, yang nantinya kegiatan-kegiatan ini yang disupport dengan solar cell, sehingga masyarakat bisa menikmati pemanfaatannya, termasuk juga mudah-mudahan masyarakat ini bisa menikmati apa yang sudah diterapkan di titik-titik yang merupakan kesulitan untuk keamanan. Jadi sudah menjadi desa yang benar-benar aman, tertib, menuju ke kesejahteraan warganya. Itu harapan kita. Ini kan dengan luas lahan paling banyak kan pertanian, juga mata pencaharian penduduk di sini juga paling banyak adalah pertanian. Nah, ke depan pertanian modern seperti apa yang Pak Kades inginkan, kaitannya juga dengan apa yang sudah diawali dengan program Bridging Fund ini tentang solar cell dan digital bisnis juga pertanian nantinya. Silakan. Iya, jadi pertanian yang mungkin kita awali dengan kita dirikan hidroponik yang akan bisa sebagai pembelajaran untuk warga petani kita supaya bisa diadopsi dan akan disalurkan di sawah-sawah yang kita punya luas sekitar totalnya sekitar 70 hektar secara keseluruhan. Akan kita peta-petakan supaya kita tanam berupa seperti lombok atau tomat, bahkan mungkin juga sayur-sayuran yang akan menjadi primadona desa, yang akan kita upayakan untuk satu produk yang benar-benar menjadi satu membawa nama daripada desa itu. Baik, semoga semua mimpinya Pak Kades terwujud dan dijabai oleh Allah. Terima kasih.